Yes, Bansos triwulan ketiga meliputi bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 2025 menjadi momen penting dalam pencairan. Tanggal 17 Agustus dijadwalkan diluncurkannya penyaluran. Namun ada yang berbeda pada penyaluran kali ini karena penggunaan teknologi digital menjadi media penyaluran bagi keluarga penerima manfaat. Nah, selain informasi tersebut, ada kabar baik di 2 provinsi mulai gencar menyalurkan bantuan sosial sehingga bulan Agustus 2025 selain menjadi tonggak bersejarah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, juga menjadi hingar-bingar penyaluran bantuan sosial yang tentunya disambut baik oleh para penerima manfaat. Nah, bagaimanakah informasi lengkapnya? Simak terus setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tak terasa bulan Agustus terus berjalan, di mana bulan Agustus ini menjadi hari-hari menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pada tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menjadwalkan penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan memanfaatkan teknologi digital. Langkah inovatif ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran dan penyaluran yang tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bansos ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memodernisasi sistem pelayanan publik dengan semangat kemerdekaan. Langkah ini tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola yang lebih baik. Di hari yang bersejarah ini, pemerintah berharap bansos dapat menjadi wujud nyata gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan adil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku menyetujui langkah pemerintah untuk menguji coba Payment ID sebagai medium penyaluran bantuan sosial pada 17 Agustus nanti. Ya, kami ikut dengan DEN Dewan Ekonomi Nasional. Tim kami ada di sana. Kami setuju, kata Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta di Jakarta Selatan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025. Saifullah mengutarakan harapannya agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Menurut dia, salah satu cara untuk mencapai penyaluran yang efektif itu melalui digitalisasi. Mudah-mudahan ke depan data kami makin akurat. Lalu penerima bansosnya tepat sasaran aja. Itu intinya, kata dia. Payment ID merupakan sistem pembayaran digital baru berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu. Sistem ini dapat mencatat dan menggabungkan data dari berbagai sumber keuangan seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik, hingga pinjaman daring. Payment ID merupakan sistem pembayaran digital baru berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu. Sistem ini dapat mencatat dan menggabungkan data dari berbagai sumber keuangan seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik, hingga pinjaman daring. Harapan kedepannya melalui platform digital terintegrasi, data penerima bansos divalidasi secara akurat menggunakan basis data kependudukan dan informasi sosial ekonomi. Teknologi ini memungkinkan proses penyaluran yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Setiap penerima bansos akan mendapatkan notifikasi langsung melalui aplikasi atau pesan digital, memastikan bantuan sampai di tangan yang berhak tanpa kendala waktu dan tempat. Nah, bagaimana teman-teman? Siap-siap ya? Alih teknologi ini tentunya akan memudahkan bagi penerima manfaat karena dapat mengetahui secara cepat bantuan dan jenis bantuan yang masuk dengan pengecekan secara real time. Nah, selanjutnya ada kabar baik di daerah-daerah penyaluran bansos hari ini. Yang pertama di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sampang. Bantuan BKH Plus disalurkan. Dikutip berita hari ini, Senin 11 Agustus 2025,
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial senilai 12,68 miliar serta membagikan bendera merah putih dan paket sembako kepada warga, termasuk tukang beca di Kabupaten Sampang. Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas ASPD kepada 194 orang penerima manfaat senilai Rp68.400.000 dan penyerahan alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas sebanyak 37 unit senilai Rp174.623.000. Selain itu, ada bantuan sosial lansia program Keluarga Harapan PKH Plus kepada 2.872 keluarga penerima manfaat berupa uang dan sembako, di mana 614 orang diantaranya merupakan penerima hasil perluasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD Jawa Timur 2025. Bantuan langsung tunai BLT berupa pabrik rokok diberikan kepada 11 orang senilai Rp14.584.900 disertai sembako. Kofifa juga menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar KIP, program pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS Jalinan Wirausaha Sejahtera Jawara kepada 5 orang senilai Rp15 juta. KIP X PPKS Jawara kepada 7 orang senilai Rp21 juta dan KIP Putri Jawara hasil perluasan PAPBD Jawa Timur 2025 kepada 150 orang senilai Rp450 juta. Program pemberdayaan ekonomi desa mendapat perhatian melalui bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa BUMDesa senilai Rp400 juta. Program Desa Berdaya senilai Rp200 juta. Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Sejahtera Jatim Puspa senilai Rp502.750.000 serta program Bakti Nagari senilai Rp54.050.000. Selanjutnya, bansos di Provinsi Jakarta. Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar PKD kepada 56.351 orang penerima baru di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Adapun para penerima terdiri dari 38.414 penerima Kartu Lansia Jakarta KLJ, 4.489 penerima KPDJ Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan 13.448 penerima Kartu Anak Jakarta KAJ. Gubernur Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta kembali penyaluran bantuan menjadi bagian dari program pemenuhan kebutuhan dasar yang difokuskan pada lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar PKD kepada 56.351 orang penerima baru di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Adapun para penerima terdiri dari 38.414 penerima Kartu Lansia Jakarta KLJ, 4.489 penerima KPDJ Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan 13.448 penerima Kartu Anak Jakarta KAJ. Gubernur Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta kembali penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari program pemenuhan kebutuhan dasar yang difokuskan pada lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Pramono menambahkan nantinya bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap melalui rekening para penerima. Setiap penerima akan mendapat Rp350.000 per bulan langsung disalurkan ke rekening masing-masing dengan distribusi kartu ATM dijadwalkan mulai 8 hingga 31 Agustus 2025 di 5 wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Lanjut Pramono. Nah, pada kesempatan ini Pramono juga menjelaskan manfaat Kartu Lansia Jakarta. Selain memberikan bantuan tunai, kartu ini juga memberikan akses gratis ke layanan Transjakarta dan MRT. Banyak yang belum tahu, naik Transjakarta dan MRT itu gratis untuk pemegang kartu lansia. Saya ajak semuanya memanfaatkan fasilitas ini, termasuk penyandang disabilitas yang kini sudah memiliki ruang khusus di setiap armada Transjakarta. Jelasnya. Nah, mantap ya teman-teman untuk bansos PKD Jakarta. Dan semoga informasi ini bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.